Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghayz والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا للنبي أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Yang saya hormati Ibu Muthaharah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Agama Islam luar sekolah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya kelas PAIB, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita dapat memenuhi segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, dari zamannya naik onta sampai zamannya naik Toyota. Saya Islahun Nafi'in dengan NIM 1908 1010 71. Izinkan saya untuk memenuhi tugas UTS MPLS Manajemen Pendidikan Agama Islam luar sekolah, yaitu berupa ceramah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berceramah dengan judul Menahan Amarah. Kita seringkali mendapatkan suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kemudian kita merasakan senang, kemudian kita merasakan bahagia. Namun sebaliknya, ketika kita mendapatkan musibah, banyak sekali orang yang masih belum bisa bersabar, namun melainkan dia marah-marah. Dia tidak menerima apa yang telah dia terima yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu hadis
diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan lin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam usini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang meminta kepada Rasulullah untuk diberikan nasihat. Usini, ya Nabi, berikan saya usini, sebuah nasihat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala la taghdab." Nabi menjawab, "La taghdab, janganlah engkau marah." Faradda miraran. Kemudian seorang ini mengulang pertanyaan tersebut hingga dikatakan bahwa 3 kali pengulangan pertanyaan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab, la taghdab, janganlah marah. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini menceritakan seorang pemuda tersebut adalah orang yang mudah marah, orang yang cepat emosi. Akhirnya karena Nabi ini tahu bahwa pemuda itu adalah seorang yang cepat marah, orang yang mudah marah, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, la taghdab, janganlah marah. Ulama lain berpendapat bahwa perbuatan marah ini adalah salah satu sikap yang tercela, yang mana ketika kita mendapatkan musibah, kemudian kita marah kepada siapa kita? Yang memberikan musibah, yang memberikan kenikmatan, itu hanyalah Allah. Maka ketika kita marah, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Kita berarti tidak menerima apa yang Allah berikan untuk kita. Allah ini maha tahu, Allah ini maha kuasa. Untuk itu, janganlah sekali-kali kita marah, karena perbuatan marah ini itu adalah ada unsur dari hawa nafsu kita yang mana bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ada satu hadis yang sering saya dengar ketika saya melewati TPQ di suatu yayasan. Di sana diajarkan hadis riwayat Tabrani. Mereka sebelum memulai pelajarannya, santri-santri dari TPQ ini memulainya dengan membacakan hadis-hadis pendek. Salah satunya adalah hadis tentang janganlah marah. Sebagaimana yang mereka lafalkan, la taghdab, la taghdab, walakal jannah, janganlah marah, janganlah marah, surga untukmu. Seperti itu yang mereka lafalkan, la taghdab. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah, janganlah engkau marah, janganlah engkau marah. Walakal jannah, maka surga bagimu. Ketika orang itu dapat mengontrol emosinya, ketika orang tersebut dapat mengontrol marahnya, maka kata Nabi, walakal jannah, maka surga bagimu. Karena sikap marah ini terkadang masih banyak yang belum bisa mengontrolnya, maka saya punya tips. Ada beberapa tips cara kita untuk terhindar dari perbuatan marah, dari sikap marah. Yang pertama, ketika kita marah,
hendaknya kita membaca ta'awudz. Ketika kita merasa diri kita ini marah, maka bersegeralah kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa demikian? Karena tadi marah adalah ada sangkut pautnya dengan hawa nafsu kita, dan hawa nafsu ini tercipta dari bisikan-bisikan setan. Kalau kita sering lihat televisi, setan diumpamakan di kiri dan malaikat diumpamakan di kanan. Ketika itu setan membisikkan sesuatu yang tidak baik, maka salah satunya akan menimbulkan rasa marah. Untuk itu, ketika kita marah, maka kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meminta pertolongan kepada Allah untuk dijaga dari perbuatan syaitan-syaitan yang terkutuk. Kemudian tips yang kedua, ketika kita sedang marah, maka hendaknya kita bersegeralah untuk mengambil air wudhu. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengambil air wudhu, seketika itu air wudhu dapat menenangkan hati kita, menjadi adem hati kita ini. Kemudian tips yang berikutnya, tips yang nomor 3, itu ketika kita marah, kemudian kita ini berdiri, maka duduklah. Jika duduk ini tidak bisa meredam amarah kita, maka berbaringlah, tidurlah. Kemudian tips yang keempat, ketika kita marah, maka hendaknya kita ini diam. Kita tahan amarah kita tahan emosi kita tahan ego kita. Jangan sampai amarah ini membuat hati seseorang menjadi terusik, menjadi tidak tenang, menjadi terganggu karena marah yang kita munculkan, yang kita nampakkan kepada mereka. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, wabil khusus di hati Ibu Muthaharah. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.